Wabil khusus sahibul majlis guru kita Habib Idrus beserta sahibul bait beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa lama. Saya masih ada beberapa tempat lagi. Tapi walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk memuliakan, mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Di dalam kitab Khawash Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj. Kitab Khawash Syarwani adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut dijelaskan begitu, Inna afdalal layali huwa lailatul maulid syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah. Sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung dari seluruh malam-malam yang ada, itu adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada malam yang dapat mengumpuli kemuliaan, keutamaan serta keagungan malam kelahiran Nabi Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid, malam kelahiran Nabi kok lebih utama, lebih mulia daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, malam turunnya Al-Quran, malam yang menjadi malam turunnya Jibril, malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Tapi kenapa malam Maulid lebih mulia dan lebih utama daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qasqalani radhiyallahu anhu dalam kitabnya beliau menjelaskan malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena satu, malam Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya malaikat, malam adanya malaikat di muka bumi. Sedangkan malam Maulid adalah malam adanya Nabi Muhammad. Mana yang lebih mulia? Adanya malaikat atau adanya Nabi Muhammad di muka bumi? Sudah tentu adanya Nabi Muhammad itu lebih jauh lebih mulia daripada adanya malaikat di muka bumi. Yang kedua, malam Lailatul Qadar itu adalah anugerah Allah untuk umat Nabi Muhammad saja, bukan untuk umat-umat yang lain, tapi hanya khusus untuk umat Islam. Tetapi malam Maulid, malam kelahiran Nabi, itu bukan hanya keutamaan untuk umat Islam saja, melainkan untuk seluruh umat, seluruh alam semesta. Bukan hanya seluruh manusia, tapi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau rahmat bagi seluruh alam semesta. Lailatul Qadar hanya untuk umat Islam saja, tapi kelahirannya Nabi, adanya Nabi, wujudnya Nabi, itu adalah kemuliaan bagi seluruh alam semesta. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar itu Allah anugerahkan untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam Maulid
adalah malam lahirnya sosok yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena malam maulidnya Nabi, tidak akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu ada karena Allah anugerahkan untuk Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad ada karena malam maulid. Makanya dikatakan yakni syukru Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad bersyukur dengan lahirnya beliau, bersyukur dengan adanya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Maka kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas lahirnya, atas adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya mau bahas tentang maulid enggak habis, panjang, lebar, penjelasannya luas. Intinya saja pulang dari ini tempat apa yang telah disampaikan oleh para ustadz, para kiai, para habaib tadi, ibu-ibu bawa bapak pulang dari majelis maulid, bawa ilmunya Nabi, bawa akhlaknya Nabi, bawa adabnya Nabi, bawa budi pekertinya Nabi, bawa sopan santunnya Nabi, bawa keberaniannya Nabi, bawa amar ma'rufnya Nabi, bawa nahi mungkarnya Nabi. Harus di tengah. Jangan hanya bawa lembutnya Nabi aja, jangan hanya bawa kasih sayangnya Nabi aja, tapi ketegasan Nabi nggak dibawa. Amar ma'ruf nahi mungkarnya Nabi nggak dibawa. Sebaliknya, jangan cuma bawa tegasnya Nabi, amar ma'rufnya Nabi, nahi mungkarnya Nabi, lembutnya Nabi nggak dibawa. Ilmunya Nabi nggak dibawa. Adab, akhlak, sopan santunnya Nabi dibawa. Bawa semua, borong semuanya. Yang tegas, jangan pernah hilangkan kelembutan Nabi. Yang lembut, jangan pernah hilangkan ketegasan Nabi Muhammad SAW. Bawa semuanya, ilmunya Nabi, amalnya Nabi, adabnya Nabi, waraknya Nabi, khaufnya Nabi, khasyahnya Nabi, zuhudnya Nabi, qanaahnya Nabi Muhammad SAW, keberaniannya Nabi, ketegasannya Nabi Muhammad, amar ma'rufnya Nabi, nahi mungkarnya Nabi, jihadnya Nabi. Bawa pulang. Kita duduk di sini mengambil intifa, mengambil istifadah, bukan hanya sekedar duduk ngumpul, enggak. Tapi mau duduk di sini untuk mengambil intifa, mengambil manfaat dari sejarah Nabi Muhammad, mengambil manfaat, mengambil keutamaan dari sejarah hidup Nabi Muhammad, agar kita bisa menjadikan beliau sebagai teladan, pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Almarhum man ahab. Seseorang dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Wahibbal qaum yalhaq bil jamaah. Pecinta suatu kaum akan berkumpul dengan kaum yang ia cintai. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk kaum tersebut. Mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub. Mencintai orang-orang dicintai oleh Allah, orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Dan dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Maka ketika engkau duduk di sini menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladanmu, uswahmu, qudwahmu, pedomanmu, idolamu, pulang dari sini kau bawa ilmunya Nabi, amalnya Nabi, akhlaknya Nabi, kau bertambah cinta kepada Nabi Muhammad, mengikuti Nabi, cinta kepada Nabi. Di akhirat Allah akan kumpulkan engkau bersama Nabi Muhammad di telaga Al-Haudnya Nabi, yang dimana ketika engkau meminum seteguk air daripada telaga tersebut, engkau tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Di akhirat engkau berkumpul dengan orang yang kau cintai. Siapa yang kau cintai? Rasulullah, para sahabat, para ulama, para aulia, para salafus saleh. Maka di akhirat kau akan dikumpulkan bersama beliau-beliau. Beliau-beliau di akhirat selamat, engkau pun selamat. Dalam kubur beliau selamat, engkau selamat. Yaumul Ba'as, di hari kebangkitan. Yaumul Mizan, di hari pertimbangan. Yaumul Mahsyar, di padang mahsyar. Di yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Siratul Mustaqim, ketika melewati jembatan Siratul Mustaqim. Ketika itu engkau, mereka, beliau-beliau selamat. Kita yang ikut dan cinta kepada beliau-beliau pun selamat. Ketika itu nanti
beliau para ulama, para salafus soleh berada di bawah naungan Allah, payung Allah, cahaya kasih sayang Allah, di bawah liwanya Rasulullah, di bawah bendera Nabi Muhammad. Kita yang cinta kepada beliau pun akan berada di bawah naungan, cahaya, rahmat, kasih sayang dan bendera Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang engkau ikuti para artis-artis, yang engkau ikuti para ahli maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat, mukhalafat, yang engkau ikuti orang-orang yang biadab, yang engkau cintai, yang engkau ikuti para artis-artis yang suka membuka aurat, mereka celaka di akhirat, engkau celaka di akhirat. Mereka tidak selamat di akhirat, engkau tidak selamat di akhirat. Maka wasiat saya, jangan pernah jauh dari para ulama, jangan pernah jauh dari para ustaz, para kiai, apalagi para habaib, apalagi para anak cucu Rasulullah. Hum ahli baiti, hum itrati, khuliqu min tinati, fawailun lil mukadzibina bi fadlihim. Man ahabbahu Allah, man abghadahum abghadahullah. Apa kata Rasulullah? Mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku. Maka celaka orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Barang siapa yang cinta kepada mereka, maka mereka akan dicintai oleh Allah. Barang siapa yang membenci mereka, para habaib, maka mereka pun akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada dalam hatimu kebencian kepada anak cucu Rasulullah, apalagi ini akhir zaman. Fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, maksiat di mana-mana. Bagaimana caranya agar selamat? Rasulullah sudah mengatakan, ahli baiti kasafinatin Nuh, keluargaku, anak cucuku bagaikan perahunya Nabi Allah Nuh. Yang naik selamat, yang enggak naik tidak bakal selamat. Anak cucu Nabi Muhammad bagaikan bahtera Nabi Nuh. Nah, andaikan bapak-bapak, ibu-ibu hidup di zaman Nabi Nuh, kalau pengen selamat, mau ikut siapa? Mau ikut Kan'an naik ke atas gunung yang tinggi, atau mau ikut perahu Nabi Allah Nuh? Tidak ada yang selamat ketika itu kecuali yang naik perahu Nabi Allah Nuh. Nah, di zaman sekarang fitnah, kerusakan, maksiat, perbuatan dosa, minuman keras merajalela, perzinahan, pelacuran merajalela, itu diibaratkan banjir, fitnah, kerusakan. Kalau pengen selamat, ikuti para habaib, ikuti para anak cucu Rasulullah, maka engkau akan diberikan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai engkau membenci mereka. Man abghadana ahlal bait hasyarahu Allah yaumil qiyamah yahudiyan qila in shama wa shalla qala in shama wa shalla. Kata Rasulullah, barang siapa yang membenci ahlul bait, membenci keluargaku, membenci anak cucuku, membenci para habaib, kelak di akhirat Allah akan kumpulkan menjadi orang-orang Yahudi. Ada sahabat yang bertanya, insama wa shalla, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun ente sholat sampai ente punya dahi hancur, walaupun ente puasa sampai badan ente kurus tinggal tulang, tapi kalau ente mati dalam keadaan mubghidhan, membenci anak cucu Rasulullah, di akhirat engkau akan dikumpulkan menjadi orang-orang Yahudi. Wa maktubun baina fakhidaihi a'is min rahmatillah, dan akan tertulis di antara kedua dahimu, apa tulisannya? A'is min rahmatillah, orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari habaib. Kun aliman, kata Rasulullah, jadilah kalian orang alim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemuda, jadilah orang berilmu, orang yang mengerti agama, orang yang mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam, mengenal iman, mengenal syariat, mengenal takwa, mengenal sholat. Aduh beb, saya nggak bisa jadi orang berilmu, saya nggak bisa jadi ustaz, saya nggak bisa jadi kiai beb, nggak bisa. Kun muta'alliman, jadilah penuntut ilmu, jadilah santri, jadilah orang yang mengaji, belajar ilmu, menghilangkan kebodohan, ngaji sama ulama. Kalau memang nggak bisa jadi ulama, jadi santri, ngaji sama ulama. Nggak bisa juga jadi santri, nggak bisa juga. Ada pilihan ketiga, kun mustami'an, jadilah pendengar ilmu, pendengar nasihat ulama, pendengar mutiara-mutiara hikmah ulama, pendengar kalam-kalam para ulama, pendengar ilmu para ulama. Nggak bisa beb, nggak ada waktu, nggak bisa juga jadi pendengar. Pilihan keempat, pilihan terakhir, kun muhibban, jadilah pecinta para ulama, jadilah pecinta ilmu,
pecinta nasihat, pecinta ayat Al-Quran, pecinta hadis Nabi Muhammad, pecinta apa-apa kebaikan yang disampaikan oleh para ulama. Jadilah orang yang cinta kepada ulama. Itu modal paling rendah ketika engkau kelak pengen selamat di akhirat. Wala takun khamisan, jangan kamu jadi golongan yang kelima. Siapa golongan yang kelima? Ulama bukan, ustadz bukan, kiai bukan, ngerti agama enggak, ngerti Al-Quran enggak, ngerti hadis enggak, goblok ya, bodoh ya, tolol ya, bangsat ya, biadab ya, melacur ya, berzina ya, mabuk-mabukan ya, narkoba ya, ahli maksiat ya, suka berbuat dosa ya, koruptor ya, suka maling uang rakyat ya, bikin usaha rakyat ya. Udah begitu, ulama bukan, santri bukan, pendengar bukan, bapak pecinta bukan, malah menjadi pembenci para ulama, malah jadi pembenci para habaib, pembenci para kiai. Ini al-anun nas, ini paling laknatnya manusia, ini paling bangsatnya manusia, ini paling bejatnya manusia yang berjalan di muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nggak bisa jadi yang keempat pecinta, setidaknya jangan jadi yang kelima. Udah ustadz bukan, kiai bukan, bodoh iya, goblok iya, malah membenci para ulama. Pembunuh iya. Tahu pembunuh? Sambo. Sambo. Pelan amat takut. Sambo. Takut. Siapa? Sambo. Siapa? Sambo. Anak juga baru keluar penjara, baru dengar. Anak kan pas keluar penjara nggak tahu apa-apa, dengar Sambo. Ada mobil polisi, Sambo. Kenapa Sambo? Oh, rupanya si Sambo ngebunuh ajudannya. Iya. Ngebunuh ajudan. Iya. Pembunuh. Iya. Oh, mafia. Iya. Gangster. Iya. Di tubuh Polri. Iya. Oh, berarti Polri bersih-bersih nih. Oh, baru tahu. Andaikan ngikut ulama, cinta ulama, bakal kayak begitu nggak? Berarti nggak ngikut ulama, nggak cinta ulama. Berarti berarti goblok, berarti awas kalau ditangkap nanti. Sambo membunuh satu anggotanya, satu ajudannya dibunuh dengan cara keji, dibunuh dengan cara biadab. Beritanya se-Indonesia menggelegar, se-Indonesia jenderal-jenderal turun tangan, Komnas HAM turun tangan, sampai Sambo dipecat secara tidak hormat dan dipenjara. Saudara-saudara, itu cuma satu nyawa. Maka bagaimana dengan nasib 6 laskar, 6 nyawa yang melayang begitu saja, sedangkan penembaknya dibebaskan begitu saja? Apakah 6 nyawa itu bukan nyawa manusia, bukan nyawa rakyat? Apakah 6 nyawa laskar, 6 nyawa syuhada, nyawa binatang? Apakah mereka tidak punya bapak? Apakah mereka tidak punya ibu? Mereka adalah anak-anak dari bapaknya, mereka anak-anak dari ibunya, mereka yang punya istri, mereka adalah istri-istri mereka adalah seorang janda-janda yang kehilangan suaminya. Anak-anak mereka adalah anak-anak yatim yang kehilangan bapaknya. Jangan satu anggota polisi mati, meninggal, dibantai sama bosnya, ya, sama bosnya, berita heboh, bosnya langsung diangkut, langsung diadili dengan adil. Ini 1 nyawa, maka bagaimana dengan 6 nyawa? Harusnya Polri lebih terbuka lagi, lebih adil lagi. Jikalau 1 nyawa saja bisa menggemparkan berapa banyak jenderal-jenderal, kombes-kombes yang ditahan, yang terlibat dalam pembunuhan tersebut, maka kasus KM50 yang dimana 6 nyawa
itu pun wajib dibongkar, wajib kita ketahui siapa dalang-dalang dari semua itu. Harus adil, hukum tajam di atas, tajam di bawah. Saya tanya, apakah 16 kali itu bukan rakyat? Rakyat atau bukan? Rakyat atau bukan? Apakah tidak pantas mendapatkan keadilan? Pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Apakah hanya anggota Polri yang meninggal yang pantas mendapatkan keadilan? Tidak. Terus 16 kan tidak pantas? Pantas apa tidak? Pantas apa tidak? Pantas apa tidak? Karena itulah kemarin saya masuk ke dalam penjara, saudara-saudara. Saya tahun 2020 baru bebas. Saya punya anak masih umur 6 bulan lagi lucu-lucunya. Saya gak peduli. Saya sampaikan kebenaran. Baru bebas 2 hari udah dibawa ke Nusa Kambangan. Saya bebas 2021. Saya bahas KM 50. Ditahan. Kalau Bang Toyib 3 kali Ramadan, saya 5 kali Ramadan, 5 kali puasa dalam penjara. Ditahan, di penjara. Kenapa? Karena saya menyampaikan kebenaran. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Sampaikan terus kebenaran. Bahari bin Smith saya baru keluar dari penjara, tapi tidak ada kata kapok, tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah di dalam kamus saya untuk menegakkan kebenaran, menyuarakan kebenaran, menyampaikan kebenaran, membela rakyat, membela yang susah. Ibu-ibu, sekarang BBM naik. Bapak-bapak, pemuda-pemudi, BBM naik. Kalian susah apa tidak? Jawab sama-sama yang keras. Susah apa tidak? Ibu-ibu yang keras. Mana ibu-ibu ini, gak ada suara ya? Susah apa tidak? Susah apa tidak? Susah apa tidak? Susah apa tidak? Itu kebijakan yang dikeluarkan mensejahterakan rakyat atau merugikan? Mensejahterakan atau merugikan? Membahagiakan atau menyengsarakan? Membahagiakan atau menyengsarakan? Semua serba naik, ibu ya. Minyak goreng naik, bumbu naik, semua serba naik ya. Betul. Maka sampaikan kepada mereka, hei kalian para pengkhianat bangsa, hei kalian yang hidup senang di saat rakyat hidup susah, kalian hidup kenyang di saat rakyat kelaparan. Demi Allah, kami para pemuda-pemudi Islam tidak akan pernah diam. Kami para pemuda-pemudi Islam tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman-kezaliman yang kalian lakukan. Demi Allah, kami bersumpah, para pemuda-pemudi Islam bersumpah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami akan berada di barisan paling depan, mengangkat kepala, tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman, tunduk kepada kemungkaran. Kami akan terus menyuarakan kebenaran sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Semuanya siap sampaikan kebenaran. Siap sampaikan kebenaran. Saya tanya mereka, para pejabat, para aparat, mobil dinas mereka dari siapa? Yang keras dari siapa? Baju mereka dari siapa? Sepatu mereka dari siapa? Celana mereka dari siapa? Kolor mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Tank mereka dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Baju mereka dari siapa? Dari keringat rakyat, dari air mata rakyat, dari darah rakyat. Oleh karenanya kalian para pejabat, para aparat, jangan macam-macam dengan rakyat, karena kami bangsa dan rakyat Indonesia adalah ibu kandung kalian, dan tidak boleh seorang anak durhaka kepada ibu kandungnya, saudara-saudara. Nggak takut masuk penjara lagi, apa urusan? Yang saya sampaikan kebenaran, benar nggak? Saya sampaikan ini benar apa enggak? Oh ibu bener nggak? Bener ibu, susah? Ngerasain nggak? Susahnya ngerasain nggak? Kalian ngerasain nggak?
Biasa beli bensin berapa? Biasa berapa? 1,5. Sekarang? 12. Enak? Ngantri. Enak nggak? Oleh karenanya selalu sampaikan kebenaran. Selalu sampaikan kebenaran. Jangan pernah takut. Walaupun lidahmu harus dipotong. Sampaikan kebenaran. Jangan jadi orang munafik. Sampaikan kebenaran. Walaupun tubuhmu harus dicincang-cincang. Bahar bin Smith bersumpah demi Allah, lau gata'tani irban, sekalipun tubuh Bahar bin Smith dipotong-potong menjadi beberapa bagian, dicincang-cincang, lidahnya dipotong-potong, semua tubuh ini dipotong-potong untuk menghentikan agar tidak menyampaikan kebenaran, untuk menghentikan agar tidak menyuarakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Walaupun diri Bahar bin Smith dipotong-potong, dibunuh agar berhenti berjuang menyampaikan kebenaran, berhenti berjuang membela rakyat yang susah, membela rakyat yang kelaparan dan melawan kezaliman. Demi Allah, semakin jasad saya dicincang-cincang, semakin jasad saya dipotong-potong, saya tidak akan berhenti. Justru semakin dicincang, semakin dipotong, semakin jasad saya terlepas dari jiwa saya, maka akan semakin saya tegakkan, saya suarakan, saya tinggikan suara-suara kebenaran, akan saya sampaikan selama-lamanya, saudara-saudara. Siap sampaikan suara kebenaran. Siap sampaikan suara kebenaran. Suara kebenaran. Suara rakyat. Suara Indonesia. Suara merah putih. Suara Garuda. Itu adalah suara kebenaran yang tidak akan pernah bisa dihilangkan. Suara kebenaran yang saya gaungkan, suara kebenaran yang saya aungkan, itu akan menjadi mimpi kelam bagi orang-orang yang ingin mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Suara-suara kebenaran yang saya sampaikan akan menjadikan mereka mengingat dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Suara-suara kebenaran yang saya gaungkan, suara-suara kebenaran yang saya sampaikan akan membuat tidak nyenyak tidur kalian, tidur mereka, orang-orang yang ingin merusak bangsa kita ini. Kalau penjajah kelihatan jelas, saudara-saudara. Cuma penjajah sekarang ini penjajah gaya baru. Penjajahnya saudara kita sendiri, londo-londo ireng kalau bahasa kita orang. Orang-orang munafik, zulwajhen, satu kepala tapi punya dua wajah. Satu wajahnya di depan, satu wajahnya di belakang. Wajah di depannya senyum, wajah di belakangnya apa? Lawannya senyum gitu. Nangis. Merengus. Ya. Wajah di depannya polos, wajah di belakangnya iblis. Wajah depan malaikat, wajah depan malaikat, wajah belakangnya iblis. Wajah depan menampakkan kelembutan, wajah belakang menampakkan kekerasan. Itu namanya zulwajhen. Mudah-mudahan Allah jadi negara kita negara yang baik. Pemerintahnya menjadi pemerintah yang baik. Pejabatnya menjadi pejabat yang baik. Ulama, ustadz, kiai yang jadi ulama, ustadz, kiai yang baik. Jangan jadi ustadz, kiai yang menjadi kera-kera bersorban. Ini banyak, apalagi di Depok. Ini masuk Depok ini. Tangsel. Ya Tangsel juga banyak, di mana-mana banyak. Ciputat ya di mana-mana, di Bogor tempat saya juga banyak. Tahu kera-kera bersorban? Tahu nggak ibu-ibu? Nggak tahu. Kera-kera bersorban itu Ustadz Kiai Habib Amplop. Ustadz Kiai Habib yang hidupnya tujuannya amplop. Kalau mau ceramah tujuannya amplop. Saya tanya, di kampung ini ada berapa ustadz coba? Ya berapa? Perkirain ha? 30. Jawab jujur. 30 ustadz ini saling berantem nggak? Enggak. Alah. Kalian mau bohong sama saya. Pasti ada yang saling berantem, nggak mungkin gak ya kan? Udah
udahlah jujur-jujuran aja lah. Jangankan 30, satu kampung 4 ustaz saja saling berantem, apalagi 30. Iya kan? Iya. Gara-gara beda bendera saling berantem. Gara-gara yang satu banyak anggota majelisnya, jamaah banyak, yang satu sedikit saling hasut, saling iri. Nah ini yang bikin rusak begini. Ustaz sama ustaz berantem, kiai sama kiai berantem, habib sama habib berantem. Gara-gara beda bendera, gara-gara beda ormas, gara-gara beda cara, saling berantem. Bagaimana umat mau bersatu kalau ulamanya nggak bersatu? Jangankan urusan ustaz kiai, urusan jadi ketua takbir masjid aja berantem dulu. Berarti kan tujuannya bukan karena Allah. Tujuannya bukan menghidupkan masjid, tapi cari hidup dalam masjid. Urusan nyari ketua takmir masjid sampai berantem. Nabi dan Rasul itu 3.000 lebih. Andai kan semua diturunkan di ini kampung, nggak bakal itu Nabi dan Rasul saling berantem. Padahal lebih banyak Nabi dan Rasul itu. Paling di sini 1.000 lebih. Nggak mungkin saling berantem Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul tujuannya adalah Allah. Ini ustaz cuma 30 biji malah saling berantem. Sikut-sikutan, berantem. Ya, nah ini kera-kera bersorban. Ustaz-ustaz yang tujuannya perut, kiai-kiai, habib-habibnya apalagi lebih-lebih. Kalau habib lebih-lebih lagi dari ustaz. Sebab habib bawa darah Nabi. Kalau ustaz kiai berbuat dosa 1, habib berbuat dosa 2. Paham? Ustaz bersorban ustaz kera bersorban ada ustaznya, ada kiainya, ada habibnya. Dekat sama pejabat boleh, bukan enggak. Dekat pejabat tapi untuk memberi nasihat. Kau itu harus begini, kau itu harus begini. Ini yang benar, ini salah, ini hak, ini batil, ini halal, ini haram. Begitu. Jadi masuk ke dalam lingkup itu untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam. Bukan masuk ke lingkup itu malah ikut-ikutan kotor, malah ikut-ikutan bejat, malah ikut-ikutan belangsak. Ini kera-kera bersorban.